Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Galbiraka dengan NIM 21601001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan teori ekonomi makro 2 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Alfon Satrianto, SEMT. Di sini saya akan membacakan materi bab 10 yang berjudul Permintaan Agregat 1, Membangun Modal ISLM. Depresi besar atau Great Depression menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan dari ekonomi klasik. Mereka percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu dan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest, and Money. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian, yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes, buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga lakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketat tentang perputaran konstan serta ubah dan harga yang sangat fleksibel. Model permintaan agregat atau AD dapat dibagi dalam dua bagian, model IS dari pasar barang dan model LM dari model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser bergeser dalam jangka pendek ketika tingkat atas. Pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional atau G. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut dengan ISM yang merupakan interpretasi utama dari Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. Pada tertentu, pendapatan nasional berfluktuasi karena pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Model ISLM menggunakan tingkat harga tertentu dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Karena itu, model tersebut menunjukkan apa yang menyebabkan permintaan agregat bergeser. A. Pasar barang dan kurva IS. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, kita mulai dengan modal dasar yang disebut perpotongan Keynesian. Model ini adalah interpretasi paling mudah dari teori pendapatan nasional Keynes
merupakan kerangka untuk meraih ISLM yang lebih kompleks dan realistis. Perpotongan Keynesian. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana dan kebijakan fiskal G dan T. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual adalah jumlah rumah tangga, perusahaan dan permintaan belanja untuk barang dan jasa yang disebut dengan GDP. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah rumah tangga, perusahaan dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y sama dengan E. Garis 45 derajat memplot titik di mana kondisi ini berlaku. Dengan menambah fungsi pengeluaran yang direncanakan, diagram ini menjadi perpotongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium ini? Persediaan memainkan penting dalam proses penyesuaian. Kapan perekonomian tidak di equilibrium? Perusahaan mengalami perubahan persediaan yang direncanakan dan tidak mendorong mereka mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, menggerakkan perekonomian kembali ke equilibrium. Penyesuaian menuju equilibrium dalam perpotongan Keynes dapat kita lihat dari kurva di samping. Jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y1, maka pengeluaran yang direncanakan E1 akan mengurangi produksi. Dan perusahaan akan mengakumulasi persediaan. Akumulasi persediaan ini akan mendorong perusahaan mengurangi produksi. Demikian pula, jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y2, maka pengeluaran yang direncanakan E2 akan melebihi produksi, dan perusahaan akan mengurangi persediaan. Penurunan persediaan ini akan mendorong perusahaan meningkat produksi. Dalam kedua kasus, keputusan perusahaan mendorong perekonomian menuju equilibrium. Kebijakan fiskal dan belanja pemerintah. Perhatikanlah bagaimana perubahan-perubahan dalam belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Jika belanja pemerintah naik sebesar AG, maka kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar AG. Seperti dalam gambar di bawah ini, equilibrium perekonomian bergerak dari A ke titik B.
kebijakan fiskal dan pengganda pajak. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana perubahan pajak mempengaruhi pendapatan ekuilibrium. Penurunan pajak sebesar delta T secara langsung akan menaikkan disposable income YT sebesar delta T dan dengan demikian menaikkan konsumsi sebesar MPC dikali delta T pada setiap tingkat pendapatan Y. Pengeluaran yang direncanakan sekarang akan lebih tinggi. Kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar MPC dikali delta T. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Sebagaimana kenaikan belanja pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan, begitu pula pengurangan pajak. Seperti sebelumnya, perubahan awal dalam pengeluaran yang sekarang MPC dikali delta T dikalikan dengan 1/1 dikurang MPC. Dampak keseluruhan terhadap pendapatan dari perubahan pajak tersebut adalah delta Y per delta T dikurang MPC per 1 dikurang MPC. Persamaan ini adalah pengganda pajak jumlah perubahan pendapatan yang disebabkan oleh perubahan sebesar $1 dalam pajak. Tingkat bunga investasi dan kurva IS. Perpotongan Keynesian adalah salah satu batu loncatan untuk jalan menuju model ISLM. Perpotongan Keynesian berguna karena menunjukkan bagaimana rencana pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah menentukan pendapatan perekonomian. Tetapi perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan satu adalah tetap. Tetapi perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan I adalah tetap. Sebagaimana yang kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 3. Hubungan makroekonomi yang penting adalah bahwa investasi yang direncanakan tergantung pada tingkat bunga. Untuk memasukkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi ini dalam model, kita tulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I dikali R. Karena tingkat bunga adalah biaya pinjam untuk mendanai proyek-proyek investasi, maka kenaikan tingkat bunga akan mengurangi investasi yang direncanakan. Akibatnya, si investasi miring ke bawah. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita bisa mengkombinasi fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynesian. Karena investasi berhubungan terbalik dengan tingkat bunga, maka kenaikan tingkat bunga dari R1 ke R2 mengurangi jumlah investasi dari I kali R1 ke I kali R2. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS?
Kurva IS menunjukkan kombinasi dan tingkat bunga dan tingkat Kurva IS menunjukkan kombinasi dan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan ekuilibrium dalam pasar barang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri. Selanjutnya, interpretasi dana pinjaman dari kurva IS. Interpretasi alternatif dari kurva IS ini juga menjelaskan mengapa perubahan dalam kebijakan fiskal menggeser kurva IS kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional untuk tingkat pendapatan berapapun. Menurunnya penawaran dana pinjaman meningkatkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar. Karena sekarang tingkat bunga lebih tinggi untuk tingkat pendapatan berapapun. Kurva IS bergeser ke atas dalam menanggapi perubahan ekspansif dalam kebijakan fiskal. Akhirnya, ingatlah bahwa kurva IS tidak menentukan pendapatan Y atau tingkat bunga R, hanya menjelaskan hubungan antara Y dan yang muncul dalam pasar barang dan jasa. Ingat bahwa tujuan kita pada bab ini adalah memahami permintaan agregat. Pasti kita ingin mencari apa yang menentukan keseimbangan pendapatan Y untuk setiap tingkat harga. Kurva IS hanya sebagian dari cerita. Untuk menyelesaikan seluruh cerita tersebut, kita membutuhkan hubungan antara Y dan L. B. Pasar uang dan kurva LM. Teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling likuid uang. Sebagaimana perpotongan Keynesian merupakan kerangka untuk kurva IS. Teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real. Jika M menyatakan jumlah uang beredar dan P menyatakan tingkat harga, maka M per P adalah penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran keseimbangan uang real yang tetap, yaitu M per P S sama dengan M per P. Teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari beberapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya sebagian aset Anda dalam bentuk uang.
yang tidak menghasilkan bunga, bukannya dalam bentuk deposito atau obligasi. Ketika tingkat bunga naik, orang-orang hanya ingin membagi sedikit uang. Jadi, kita bisa menulis permintaan terhadap keseimbangan uang real sebagai M per P D sama dengan LL. Pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Menderivasi kurva LM bagian A menunjukkan pasar keseimbangan uang real. Kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 meningkatkan permintaan uang dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2 bagian B menunjukkan kurva LM yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan ini. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat bunga. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM? Kurva LM menyatakan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Namun seperti kita lihat sebelumnya, tingkat bunga equilibrium juga tergantung pada penawaran keseimbangan uang real M per P. Ini berarti bahwa kurva LM digambar untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Jika keseimbangan uang real berubah, misalnya jika FED mengubah jumlah uang beredar, kurva LM bergeser. Kita bisa menggunakan teori preferensi likuiditas untuk memahami bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM. Anggaplah bahwa FED mengurangi jumlah uang beredar dari M1 ke M2, yang menyebabkan pasaran keseimbangan uang real turun dari M1 per P ke M2 per P. Gambar di bawah menunjukkan apa yang terjadi dengan memperhatikan jumlah pendapatan dan kurva permintaan terhadap keseimbangan uang real. Kita melihat bahwa penurunan penawaran keseimbangan uang real menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Jadi, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke atas. Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke atas bagian A menunjukkan bahwa untuk setiap tingkatan Y, penurunan jumlah uang beredar mendongkrak tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Karena itu, kurva LM dalam bagian B menggeser ke atas. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Kurva LM digambar untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Penurunan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas. Kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah. Interpretasi persamaan kuantitas dari kurva LM. Bentuk persamaan kuantitas ini menghasilkan kurva LM yang miring ke atas karena meningkat
menunjukkan perputaran uang, kenaikan dalam tingkat bunga, mendongkrak tingkat pendapatan untuk jumlah uang beredar dan bunga tingkat bunga mendongkrak tingkat pendapatan untuk jumlah uang beredar dan tingkat harga berapapun. Kurva LM menunjukkan hubungan positif di antara tingkat bunga dan pendapatan. Persamaan ini juga menunjukkan mengapa perubahan jumlah uang beredar menggeser kurva LM. Untuk setiap tingkat bunga dan tingkat harga, jumlah uang beredar dan tingkat pendapatan harus bergerak bersama-sama. Jadi, kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kanan, dan penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kiri. Ingatlah bahwa persamaan kuantitas hanyalah cara lain untuk menunjukkan teori yang berada di belakang kurva LM. Interpretasi teori kuantitas dari kurva LM ini secara substantif adalah sama seperti interpretasi yang diberikan oleh teori preferensi likuiditas. Dalam kedua kasus, kurva LM menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan tingkat bunga yang muncul dari pasar. Terakhir, ingatlah bahwa kurva LM dengan sendirinya tidak menentukan pendapatan Y atau tingkat bunga R yang berlaku dalam perekonomian seperti kurva IS. Kurva LM yang merupakan hubungan di antara kedua variabel endogen ini. Untuk memahami keseimbangan perekonomian keseluruhan pada tingkat harga tertentu, kita harus memperhatikan keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Karena itu, kita harus menggunakan kurva IS dan LM bersama-sama. Kesimpulan dari bab ini yaitu, sekarang kita memiliki seluruh bagian dari model ISLM. Dua persamaan dari model tersebut adalah Y sama dengan C dikali Y dikurang T, ditambah IR ditambah G, yang merupakan IS. M per P sama dengan L dikali R, Y, yang merupakan LM. Model tersebut menganggap kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, dan tingkat harga P sebagai variabel eksogen. Berdasarkan variabel eksogen ini, kurva IS memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar barang. Dan kurva LM memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar uang. Equilibrium perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan kurva LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan, baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Dengan kata lain, pada perpotongan ini, pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawarannya. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita dalam pengembangan model ISLM adalah untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas perekonomian. Untuk model ISLM,
akan kita kaji lebih lengkap pada bab berikutnya. Model ISRM membantu menjelaskan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat pada akhirnya adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat dan digunakan para ekonom untuk menjelaskan dampak perubahan kebijakan dalam jangka pendek dan peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.